Pemirsa, tim dokter Rumah Sakit Saiful Anwar Malang telah selesai melakukan operasi pemisahan bayi kembar siam asal Pasuruan. Operasi berhasil dilakukan dan berlangsung dalam waktu 1 jam. Setelah persiapan matang sejak Sabtu pagi, operasi pemisahan bayi kembar siam asal Pasuruan, Alia dan Aisyah berhasil dilakukan. Operasi berlangsung selama 1 jam. Persiapan operasi pemisahan bayi kembar siam yang juga pertama kali di Malang Raya ini memang cukup panjang. Selain menyiapkan 2 ruang operasi, lebih dari 50 tim dokter dan perawat disiapkan dari beragam disiplin ilmu. Selain itu, tim dokter kembar siam dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya yang sudah 123 kali melakukan operasi serupa turut melakukan pendampingan. Pasca operasi, kondisi pasien juga dalam keadaan stabil dan tidak terjadi pendarahan. Persiapan memang cukup panjang. Sejak pagi, para dokter ahli, para senior sudah ada di kamar operasi sejak subuh. Tetapi pelaksanaannya tadi itu jam 9 lebih 5 menit. Kemudian dalam waktu kira-kira 1 jam, pada jam 10 lebih 10 berhasil dilakukan separasi atau pemisahan. Jadi karena operasinya jadi satu, kemudian sudah dilakukan pembedahan, maka jam 10 lebih 10 menit berhasil dipisahkan, sehingga kemudian dilakukan proses penutupan di masing-masing pasien asuhan oleh 2 tim yang sudah siap dioper. Dari hasil operasi juga diketahui memang terjadi perlekatan di liver dan kulit Alia dan Aisyah. Kini pasca operasi, tim dokter melakukan observasi penuh selama 2 hari. Sebelumnya, sang ibu melahirkan bayi kembar siam ini di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang pada 15 September tahun lalu. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Bagaimana jalannya operasi pemisahan bayi kembar siam Aliyah dan Aisyah? Kita akan langsung tanyakan pada Ketua Tim Kembar Siam Rumah Sakit Saiful Anwar, Dr. Eko Sulistiono. Selamat petang, Dr. Eko. Dr. Eko? Ya. Oke. Ya. Ya, selamat petang, Dr. Eko. Langsung saja untuk kondisi pasien pasca operasi ini seperti apa, Dr. Eko? Ya, jadi pasca operasi kondisi pasien membaik, ya. Dipastikan pada saat ini, sore hari ini, pasien sudah tidak menggunakan alat bantu nafas, ventilator, dan sehingga pasiennya sudah bisa bernafas spontan, dan nanti tetap harus kita awasi sampai 2 kali 24 jam. Karena pada masa itu bisa saja pasien masih jatuh dalam kondisi yang terburukan lagi, sehingga kita harus tetap pantau kondisi pasien sampai benar-benar kita pastikan membaik. Tapi sejauh ini alhamdulillah relatif menunjukkan perkembangan yang membaik. Oke, turut senang juga mendengar kabar ini, Dr. Eko. Kondisi dari pasien ini stabil, membaik juga. Kalau untuk per sore ini kita berbincang, saat ini perawatan yang tengah berlangsung itu seperti apa, Dr. Eko? Ya, sekarang kedua bayi tersebut dirawat di ruang ICU dan sudah tidak menggunakan ventilator, hanya menggunakan oksigen nasal, ya. Kemudian sudah bisa aktif, ya, sudah bangun, sudah bergerak, terus kemudian sudah kita beri coba minum, ya. Insya Allah besok kalau membaik lagi segera akan diberi nutrisi enteral, ya, full nutrisi enteral. Oke, dan insya Allah mungkin besoknya lagi bisa kita rawat bersama ibunya kembali. Oke, artinya saat ini tengah berada di ruang ICU, ya, dokter, ya. Nah, kalau kita boleh flashback sedikit, dokter, ini proses operasi yang berlangsung itu seperti apa? Jadi memang kita sebelum operasi persiapannya
sangat lama. Sebenarnya pasien ini sudah kita persiapkan sejak bayi tersebut di dalam kandungan. Sudah dideteksi pada saat usia kehamilan sekitar 5 bulan. Kemudian kita rencanakan, kita pantau pertumbuhannya di dalam kandungan. Kemudian kita rencanakan persalinannya, kelahirannya, ya. Dan itu juga kita siapkan ruang khusus, ya. Kemudian kita siapkan bagaimana pada saat setelah lahir, kita siapkan ruangan yang khusus. Dan juga waktu masih baru lahir sudah kita rawat bersama ibunya. Dan alhamdulillah bayinya menunjukkan perkembangan yang baik sehingga bayinya bisa dirawat di rumah. Dan pada saat usia sekitar 11 bulan baru kita rencanakan untuk pemisahan. Dan pada saat pemisahan itu juga kita selalu mungkin hampir setiap hari berdiskusi tentang bagaimana pemisahannya. Dan juga kita juga mohon bimbingan kepada tim Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Oke, artinya operasi pemisahan ini kan berlangsung ketika pasien ini usianya 11 bulan ya, dokter ya. Nah, kondisi ketika di 11 bulan itu, sebelum operasi itu seperti apa sih, Dokter Eko? Ya, 11 bulan ya, bayinya dirawat di rumah, ya. Kemudian, tapi tetap kontrol di Rumah Sakit Saiful Anwar untuk dilakukan imunisasi, ya. Kemudian kita kontrol kesehatannya, ya. Imunisasinya lengkap, ya. Kemudian pertumbuhan dan perkembangannya kita pantau. Dan sudah keputuskan bahwa pada saat ini sudah harus dipisahkan. Seperti itu. Karena sudah waktu yang optimal untuk memisahkan bayi tersebut. Di usia 11 bulan tadi ya, tapi patut bersyukur kondisinya saat ini membaik. Terima kasih banyak Dokter Eko sudah bergabung bersama kami dan berbagi informasi di Kabar Petang. Sehat selalu. Ya, terima kasih.